Saudara, money politik atau politik uang kerap terjadi di setiap momen pesta demokrasi. Hal ini merupakan salah satu kecurangan yang dilakukan untuk bisa memenangkan pemilihan. Politik uang dikhawatirkan masih marak terjadi saat gelaran pemilu. Apalagi tindakan curang seperti ini masih dianggap jalan pintas meraih kemenangan. Kalau saya biasanya bersikap bodo amat sih, Mas. Ya, kita harus mengenal yang mau kita pilih. Tidak setuju dengan politik uang ini. Tidak setuju, Mas. Karena apa? Ini sangat membebani terutama ya para caleg sendiri, dan keduanya juga nantinya kalau mereka sudah jadi itu jelas mereka dulu akan mencari kembalian uang yang tadi keluarin tadi. Alasannya itu kenapa, Mas? Karena itu termasuk salah satu jalan utama kita untuk menuju korupsi. Kampanye yang bersih, seorang figur itu mereka harus rajin bermasyarakat, mensosialisasikan program-program dia. Kampanye yang bersih menurut saya, bagaimana kita bisa diri kita nih sebagai pemimpin bisa berkontribusi memajukan kesejahteraan masyarakat dengan bisa kita tuliskan dalam visi misi maupun di rancangan program kerja. Jadi tidak harus dengan kita membayar orang untuk memilih, jadi kita buktikan apa yang kita bisa kontribusi, kita bisa berikan kepada masyarakat. Perkenalkan, saya Bayu Setia selaku pembicara pertama dari tim kontra tetap menolak penuh masih perdebatan pada hari ini, yaitu pemilu politik uang merupakan hal yang biasa dilakukan pada saat pemilu. Terdapat 3 alasan kenapa saya tidak setuju dengan tidak mendukung masih perdebatan pada hari ini. Yang pertama, politik uang merusak integritas pemilu. Hal tersebut bisa terjadi karena politik uang menciderai prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan nilai keadilan dan juga nilai kejujuran. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat 1 huruf J pada isinya menjelaskan bahwa pelaksana, peserta, dan juga tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih. Nah, dari hal ini kita saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa praktik politik uang itu hal yang melanggar hukum dan tidak seharusnya menjadi hal yang biasa. Yang kedua adalah berpengaruh negatif terhadap kualitas kepemimpinan. Jelas politik uang sangat berpengaruh negatif terhadap kualitas kepemimpinan, karena kandidat yang menggunakan praktik politik uang itu akan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dikarenakan mereka harus mengembalikan modal yang terlebih dahulu yang dikeluarkan untuk politik uang tersebut. Dan juga pada tahap ini atau pada fase ini akan menciptakan terpilihnya kandidat-kandidat yang tidak berkompeten karena mereka menang karena politik uang tersebut, bukan karena visi misinya, bukan karena kejujuran dan segala macam. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah akan mengakibatkan korupsi, karena politik uang pada pemilu seringkali menjadi awal dari praktik korupsi yang akan menjadi besar. Karena seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa mereka yang mengeluarkan politik uang, kandidat ini akan menghalalkan segala cara atau akan mencari segala cara untuk mengembalikan modal tersebut. Dan juga kami juga beberapa waktu lalu kami mewawancarai beberapa warga dan juga mahasiswa, dan mereka sepakat, mereka setuju bahwa praktik politik uang itu akan menimbulkan kandidat-kandidat yang menciptakan kandidat-kandidat yang akan melakukan praktik korupsi. Dan oleh karena itu saya tetap tidak setuju dengan adanya politik uang, karena hal tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terima kasih. Menjelaskan dari tim kontra, saya Abdul Rahman Sulampi.
menanggapi tadi satu poin yang saya tangkap dari Mas dibilang bahwa kampanye uang itu terasa wajar kalau selama 75 hari kampanye, sebelum 75 hari kampanye. Di sini data yang saya dapatkan, sanksi bagi pelaku politik uang tidak main-main jika terbukti melakukan politik uang pada masa bagi pelakunya. Pada masa kampanye jika politik uang pada masa kampanye akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Sementara jika politik uang dilakukan pada masa tenang pemilu, maka akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dengan denda paling banyak sebesar 48 juta. Terakhir, jika terbukti melakukan politik uang pada hari pemungutan suara, akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak 36 juta rupiah. Jadi mau masa tenang, mau masa kampanye, mau masa pas hari pemungutan pas hari H pemungutan suaranya tetap udah ada hukumnya, Mas. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga pernah berkata, BKUL Hapsara menilai bahwa politik uang merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia sekaligus karena politik uang memanipulasi suara demi imbalan materi sehingga mencederai proses politik yang demokratis. Hal ini disampaikan dalam diskusi daring bertajuk Kaum Miskin Kota dalam Pusaran Politik Uang. Nah, dan ini juga pemerintah juga melakukan beberapa upaya. Berarti pemerintah tuh ingin atau menghilangkan atau mengurangi politik uang itu sendiri agar tidak menjadi hal yang biasa. Di sini juga kan pemerintah sudah memberi hukuman berat tadi seperti pasal-pasal tadi untuk yang orang melakukan politik uang, memberikan pendidikan politik untuk dan kesadaran ke masyarakat. Dan itu tadi kayak transparansi dana kampanye yang ada di KPU. Jadi sebenarnya pemerintah itu udah melakukan upaya-upaya biar politik uang itu jadi bukan hal biasa lagi di Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya ke kelompok pro ya ini. Kan tadi kan bilang kayak politik uang itu diwajarkan. Nah, pertanyaan saya tuh kalau politik uang itu selalu diwajarkan di negara kita, apakah itu tidak merusak pola pikir bagi generasi bangsa yang akan meneruskan bangsa ini sendiri? Karena mereka akan berpikir kayak, oh berarti emang setiap tahunnya adanya pemilu itu dengan harusnya ada politik uang. Jadi pola pikir mereka tuh secara tidak langsung apakah akan kegores dan berpikir bahwa itu hal yang wajar dan tanpa merusak pola pikir mereka sendiri gitu.